Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang sudah ada di tempat ini. Puji Tuhan, senang sekali pagi hari ini kita kembali boleh terkumpul di rumah Tuhan untuk berbuat bakti menyenangkan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Biar di pagi hari ini Tuhan disenangkan dengan pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Merenungkan betapa kebaikan Tuhan itu dahsyat, hebat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya, sungguh kita tidak mampu membalas. Bahkan dengan semua yang kita miliki, tak akan mampu membalas semua kebaikan Tuhan. Karena itu ketika Tuhan berikan kesempatan untuk beribadah, mari manfaatkan waktu untuk kita mau menyenangkan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukur, terima kasih buat kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Ya Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
Engkau setia. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kau setia. Bapa, Kau mulia. Sebab kami tenang Tuhan. Kalau kami ada bersama dengan Tuhan, kami tenang Tuhan. Ya Tuhan, kami aman bersama-Mu. Lebih dari harta,
Kami kembali bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh menikmati bagaimana penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna dan luar biasa dalam kehidupan kami. Hingga pagi hari ini lagi Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami, baik pribadi, rumah tangga dan keluarga kami masing-masing. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau, kami mau mengagung-agungkan Engkau Tuhan, karena hanya Engkau yang layak kami agungkan dan kami muliakan. Hanya Engkau Allah yang layak terima pujian, hormat serta kemuliaan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Mari Tuhan Engkau kuduskan hati bahkan seluruh hidup kami, agar benar-benar kami layak untuk memuji menyembah Engkau pagi hari ini. Kami serahkan acara ibadah pada pagi hari ini Tuhan dalam tangan-Mu. Engkau ambil alih dari awal, pertengahan sampai selesai dengan tidak kurang suatu apa. Tuhan, biar kami boleh menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah persekutuan ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa kuasa yang tak terbatas kami akan nikmati. Kami akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa lewat acara ibadah Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami yakin ketika kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihiburkan, yang dalam keadaan sakit akan disembuhkan oleh Tuhan, yang dalam masalah akan diberi jalan keluar, sehingga ada sorak-sorai kemenangan. Kami nikmati Tuhan ketika kami beribadah sungguh kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan Engkau tolong Tuhan. Tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang satu apa. Sama-sama kami memuji memuliakan Engkau. Hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan melayani acara ibadah pada pagi hari ini, kami taruh dalam tangan Tuhan. Urapi kami secara khusus Tuhan. Lebih khusus hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu Bapa, agar benar-benar lewat pelayanan dari pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani pada acara ibadah pada pagi hari ini, mereka boleh benar-benar melayani dengan hati yang tulus. Dan benar-benar lewat pelayanan kami semua Tuhan, nama-Mu dipuji-puji, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Semua Tuhan, hal-hal yang tak berkenan kepada Tuhan, yang mengganggu konsentrasi kami untuk beribadah kepada-Mu pagi hari ini, kami sehati Tuhan pada pagi hari ini. Kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kebebasan dari Roh Kudus boleh menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah yang menjadi doa kami Bapa. Ampuni dosa dan kekurangan kami. Kami buka dan alaskan ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Berapa banyak yang bersuka cita pagi hari ini, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Dalam firman Tuhan pemazmur mengatakan, aku bersuka cita setiap kali dikatakan mari kita ke rumah Tuhan. Dan saat ini saya percaya kita semua penuh dengan sukacita, amin. Sebab kita ada di rumah Tuhan untuk memuji Tuhan. Hari Minggu yang kedua di era new normal, puji Tuhan. Kita tetap bersuka cita. Ini adalah kesempatan yang luar biasa yang Tuhan terus berikan bagi kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita. Karena kita harus menyadari tidak mampu kita membalas kebaikan Tuhan. Selain kita menaikkan pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, puji Tuhan. Amin. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa, sebab Yesusku dahsyat, hebat, dan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Immanuel, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Sebab Tuhan kita besar, amin. Tuhan kita besar, amin. Haleluya, dan Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, hebat, dan luar biasa ada di tengah kita saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri, kasih salam samping kiri, samping kanan. Salam Corona. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus besar ada di tengah kita. Mari bersuka cita. Haleluya, puji Tuhan.
Amin. Mari sambil bangkit berdiri. Oh, sama-sama katakan amin. Tuhan Allah di tengah kita besar, ya besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, amin, dan bersuka karena kita. Tuhan
Terima kasih Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Kami menikmati kebesaran kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami menikmati betapa Engkau Allah yang dahsyat, hebat dan luar biasa. Kami terus diberikan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang adalah perkataan Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab firman-Mu adalah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam. Lagi katakan dengan iman, kekuatan kita hanya dari Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan kita. Dia tak pernah tinggalkanku, setia. Ya, Dia Allah yang setia. Amin. Terima kasih. Berseru berharap dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajarkan Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Suruh hidupku, yes, tak akan goyah selamanya. Mari sambil bangkit berdiri, naikkan pujian ini dengan iman. Amin. Kekuatan di hidupku hanya ada di dalam Yesus. Yes, Tuhan yang berikan kita kekuatan. Amin. Dia tak pernah tinggalkanku, sebab Dia Allah yang setia. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari berseru, mari berharap hanya kepada Yesus. Amin. Dalam Yesus ajak kau Tuhan, ajak
kasih Yesus, Engkau baik bagi kami. Luar biasa Engkau dalam segala perbuatan-Mu. Kami ada hari ini di tempat kudus-Mu, semua karena kebaikan Tuhan. Kami melalui pujian penyembahan kami percaya Tuhan, Engkau telah bertakhta di atas pujian kami. Dan saat ini Engkau telah menyiapkan berkat-berkat ilahi yang luar biasa melalui kebenaran firman Tuhan, yang memulihkan setiap pribadi kami, melakukan bagi kami. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang menjadi keyakinan kami adalah Allah Yehova Jireh. Apa yang tidak kami pikirkan, itu yang Engkau sediakan. Firman-Mu akan diberitakan Tuhan. Engkau yang mengenal setiap kebutuhan jiwa kami. Pengurapan-Mu bagi kami semua. Roh Kudus yang akan menolong hamba-Mu Bapak Gembala. Setiap kebenaran firman yang diberitakan dari Engkau. Firman yang memberkati. Firman yang menyembuhkan setiap kehidupan kami. Sehingga ketika kami meninggalkan tempat kudus-Mu, ada sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat, yang kami boleh nikmati dalam ibadah ini. Kuasa-Mu ada di tempat ini, sehingga hati pikiran kami tertuju kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya berkat-Mu mengalir bagi setiap pelayan-pelayan altar yang telah mengambil bagian untuk ibadah ini. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kuasa kegelapan tidak ada di tempat ini. Yang ada hanyalah kuasa di atas segala kuasa yang memberi kami pertolongan. Terpujilah Engkau, kami akan terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini, minggu yang kedua, kita boleh berada bersama, kita boleh bertemu, kita boleh beribadah, dan ini hanyalah anugerah Tuhan buat kita. Haleluya, puji Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya berbicara tentang kasih Tuhan. Betapa hebatnya kasih Tuhan bagi kita. Saya sudah memulai dari 1 Korintus pasal yang ke-13, mulai ayat yang ke-4. Ya, kasih itu sabar, dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang kita berada di ayat yang ke-7. Saya ingin melanjutkan bagian ini, walaupun minggu yang lalu ada sempat terpotong sedikit karena kondisi, situasi, kita baru bisa bertemu untuk bersama-sama beribadah di ruang gereja ini. Nah, saya akan melanjutkan topik ini tentang kasih. 1 Korintus pasal yang ke-13, kita membaca ayat yang ke-7 di bahagian yang kedua. Mari kita lihat ayat ini. 1 Korintus pasal yang ke-13. Sambil berdiri kita baca bersama-sama ayat ini. Apakah kasih itu? Dalam ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. 2, 3. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Katakan amin. Bagian terakhir dalam pembahasan waktu yang lalu, saya telah membahas bagian yang pertama di ayat yang ke-7. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu menutupi semua pelanggaran kita. Yang percaya katakan amin. Kasih itu menutupi semua dosa kita. Bahkan dalam pembahasan waktu itu, dosa kita sudah dilemparkan
oleh Tuhan. Dia tidak mengingat-ingat lagi. Tuhan telah melupakan setiap pelanggaran kita, setiap dosa kita. Itu yang disebut oleh Alkitab sebagai pengampunan. Karena itu ajaran Alkitab, kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan dengan begitu rupa, maka kita juga harus hidup dalam pengampunan satu dengan yang lain. Haleluya. Ada seorang yang berhutang 10.000 talenta, dibebaskan oleh raja. Tiba-tiba dia ketemu dengan orang berhutang kepadanya 100 dinar. Jauh sekali perbandingan ini. Dia cekik orang itu. Lalu orang melaporkan kepada raja yang membebaskan dia dari 10.000 talenta. Akhirnya dia ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Itu gambaran bagi kita. Tuhan telah mengampuni kita dengan pengampunan yang begitu sangat luar biasa. Dosa kita, pelanggaran kita, kesalahan kita begitu besar, tapi Tuhan sanggup mengampuni kita. Marilah kita hidup dalam pengampunan, karena kasih menutup segala sesuatu. Yang kedua, kasih itu percaya segala sesuatu. Ada orang bilang begini, kalau begitu kita percaya segala sesuatu, walaupun penipu datang kita percaya. Bukan dalam konteks itu. Ayat ini adalah bagi orang-orang yang percaya. Ayat ini bagi orang-orang yang ada di dalam Tuhan, yang hidup dalam kasih. Karena kasih itu percaya segala sesuatu. Mari saya berikan satu contoh kepada kita. Ayat ini menyebutkan seperti ini. Saudara, Roma pasal 4. Roma pasal 4. Ayatnya yang ke-18. 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Siapa yang berfirman kepada Abraham? Dia adalah Tuhan. Siapa yang berfirman kepada Abraham? Dia yang berkuasa memegang segala yang ada. Kalau mungkin manusia yang berjanji, kita bisa tidak percaya. Apalagi kalau kita tahu memang modelnya sudah seperti itu. Tidak dapat dipercaya. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, kalau Tuhan yang berfirman, pasti dia akan genapi. Haleluya. Karena itu sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Dengarkan ini baik-baik. Paulus mengangkat kisah Abraham ketika dia menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di Korintus. Kenapa? Korintus itu ada banyak orang-orang pintar. Sehingga banyak orang sekarang mendasarkan kepercayaannya pada dasar kepintaran, pada dasar ilmu pengetahuan yang hebat. Sekarang ini tantangan dunia. Seolah-olah firman itu di bawah dari kemampuan akal manusia. Makanya pengaruh dunia sekarang ini dipengaruhi oleh kaum Gnostik. Orang-orang yang selalu mempercayai apa yang menjadi kenyataan, fakta. Contoh, saya sudah berdoa, saya tidak pernah dijawab. Ini orang tidak pernah berdoa, kok hidupnya berhasil. Maka dia mulai mengambil perbandingan ini. Lalu kemudian, dia tidak lagi mempercayai Tuhan. Abraham
walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Tapi dia tidak goyah dalam kepercayaannya. Anda membaca ayat-ayat selanjutnya. Imannya tidak goyah. Dia percaya kepada Tuhan 100%. Berapa banyak kita, konsentrasi kita digoyahkan oleh dunia. Sehingga kita tidak mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada dasar untuk berharap. Kenapa? Dia tahu. Dia sudah 100 tahun, Sarah sudah 90 tahun. Dan Tuhan menjanjikan dia menjadi bangsa yang besar. Mustahil. Tetapi saudara-saudara, Abraham percaya. Karena yang berfirman adalah Tuhan. Yang sanggup melakukan apa yang tidak sanggup dilakukan oleh dunia. Karena itu, di dalam kasih itu, dia percaya segala sesuatu dari Tuhan. Namanya itu dari Tuhan, pasti akan digenapi. Kalau Tuhan berjanji kita diberkati, pasti kita diberkati. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena Tuhan merancangkan bagi kita hal yang indah. Yeremia pasal 29 ayat 11. Coba lihat, kita baca bersama-sama ayat ini. Saudara-saudara, di tengah-tengah umat Tuhan yang mereka diancam dengan hukuman yang sangat luar biasa. Bangsa Yehuda dibuang ke Babel 70 tahun. Tapi dalam kondisi ini sementara mereka sedang menjalani ini, maka Tuhan memakai Yeremia untuk menyampaikan pesan ini. Yeremia 29 ayat 11, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ku di sini adalah berbicara tentang Tuhan. Sebab aku di sini berbicara tentang Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Cuma ada 1-2 orang tepuk tangan. Mari tepuk tangan bagi Tuhan, bagi Allah kita yang merancangkan bagi kita hal-hal yang indah dan luar biasa. Ini rancangan Tuhan bagi kita. Saudara percaya? Saudara percaya? Percaya saudara. Ini rancangan Tuhan. Rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Betapa indahnya kita bila kita hidup dalam suasana ini. Sebab kalau kita berbicara tentang sorga, kita berbicara tentang kerajaan Allah. Kita berbicara tentang damai sejahtera. Tadi pagi kami sampai pada pembacaan Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-6 akan terjadi ketika damai sejahtera di bumi ini dicabut, diangkat oleh Tuhan, maka orang akan saling bunuh-membunuh. Coba kita lihat ayat ini. Wahyu pasal yang ke-6 ayat 3 dan ayat 4. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ada satu kesulitan yang akan terjadi di dunia ini ketika damai sejahtera ini dicabut. Yang terjadi, orang saling membunuh. Karena itu Tuhan berkata, damai sejahtera ku berikan padamu.
Tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Karena dunia punya damai sejahtera. Hari ini kita damai, besok kita berantem, lusa kita damai, berikutnya kita berantem. Itu dunia punya kerja. Tapi damai sejahtera Tuhan adalah merupakan rancangan, sesuatu yang dirancangkan Tuhan untuk kita. Kondisi dunia sementara akan kacau balau. Dan saya berkata bahwa ketika tiang-tiang itu dicabut, maka terjadi kekacauan di dunia ini. Dan itu yang dikatakan dalam nubuat kitab Wahyu. Ada kuda merah padam yang akan berkuasa mencabut damai sejahtera di bumi. Sampai orang semua saling membunuh. Saudara-saudara, kita tidak menghendaki ini. Hiduplah dalam damai sejahtera. Karena ini hal yang dirancangkan Tuhan bagi kita. Damai sejahtera. Rancangan yang baik. Bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang memberi kita masa depan yang penuh dengan harapan. Anak-anak muda, Tuhan berjanji kepada kita ada masa depan yang indah. Siapa yang bisa menyangka saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan? Dari umur 16 tahun sudah menghabiskan 4 gelas cap tikus. Di mana-mana saya bersaksi, hidup saya hancur. Tapi lihat, ketika di tangan Tuhan, Dia menjadikan saya seorang hamba Tuhan yang bisa melayani kemana-mana. Indonesia dari Sumatera sampai Papua. Saudara-saudara sekalian, kalau bukan COVID ini, mungkin juga hari ini saya tidak ada di sini. 3 hari yang lalu, ada seorang hamba Tuhan di Sulawesi Tengah yang mengecek keadaan. Dan dia sudah dua kali telepon saya untuk penginjilan di Sulawesi Tengah, di pedalaman suku Wana. Dan di daerah Sulawesi Selatan, di Seko. Itu daerah-daerah pedalaman yang sukar dijangkau. Saudara-saudara, cuma kemurahan Tuhan. Dan saya berpegang pada firman Tuhan. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang baik. Haleluya. Kita terlalu dipengaruhi dengan kondisi dunia yang begitu sangat menakutkan kita. Sehingga kita lupa bahwa Tuhan yang berfirman kepada kita. Coba kita lihat Ayub pasal yang ketiga. Ayat yang ke-25. Ayub pasal 3. Saya harap Anda bisa membuka ini. Saya harap saudara bisa membaca ini dengan baik. Ini yang paling membuat kita kehilangan pegangan. Karena kita hidup tidak percaya, kita hidup dalam ketakutan. Karena dunia begitu menakut-nakuti kita. Baca bersama-sama dengan suara nyaring. 2, 3. Karena yang kutakutkan itulah yang akan menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayub dia berkata dalam keadaan dia mengeluh karena kondisi. Ternyata apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Ada orang cuma batuk. Mungkin kita sok corona. Dan dia mulai tertekan dengan ketakutan ini. Corona, corona, corona. Akhirnya dia mulai dari PDP, corona. Saya diundang pemerintah kemarin, kecamatan, dalam kapasitas sebagai ketua BKS Kecamatan Kombi, untuk rapat dinas di pantai Triple M, Pantai Kolongan. Camat dia telepon saya, Pak Pendeta, sekaligus minta Pak Pendeta untuk melayani ibadah syukuran karena wilayah Kombi sudah zona hijau. Tapi begitu sampai di pantai kemarin,
Dia bilang begini, Kombi ada satu pasien COVID positif. Hukum tua menyampaikan kepada saya kemarin, Pak Pendeta, seluruh pendeta-pendeta di Kombi saya sudah hubungi kemarin. Besok belum ada ibadah, hari Minggu ini belum ada ibadah di Kombi. Karena statusnya di sana sekarang ini ada satu pasien positif corona. Dunia memang menekan. Kadang-kadang kita rasa lemah, kita langsung bilang apa? Ini istilah Manado. Aduh, so datang lagi kita pesaki. Berarti itu saudara punya sakit. Apa yang kutakuti? Coba kembali ke ayat tadi. Ayub pasal 3, ayat 25. Berapa banyak orang yang tertekan dengan kondisi ini? Aduh, ini penyakit saya muncul lagi. Penyakit saya. Puji Tuhan. Mana Feren? Nah, nih. Mahasiswa dokteran. Periksa darah. Kami semua diperiksa. Bapak Gembala aman. Asam urat 5,5. Gula darah 114. Tensi 130/70. Saya tidak pernah berkata, ini penyakit saya datang lagi. Karena apa yang kita takuti? Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Banyak orang takut cemas dengan kesehatan, dengan ekonomi, dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan segala kepentingan yang bersifat kebutuhan jasmani. Kenapa kita tidak berusaha untuk berjuang demi kepentingan rohani kita? Anda boleh berhasil di dunia ini, tapi kalau engkau gagal masuk surga, ini kegagalan hidupmu selamanya. Karena itu jangan takut, percaya segala sesuatu yang dari Tuhan. Jangan takut melayani, katakan amin. Jangan takut memberi. Jangan takut menopang pekerjaan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan yang berjanji, Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Mari saya tunjukkan kepada saudara kehebatan Tuhan ketika Ayub dipulihkan. Pasal 42 ayat 1 dan ayat 2. Ayub pasal 42 ayat 1 dan ayat 2. Dengarkan. Saya bacakan ini. Ayat 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. 2, baca bersama-sama. 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang rancangannya tidak pernah gagal. Siapapun boleh gagal dalam rencananya. Anda mungkin merencanakan hal-hal yang besar, hal-hal yang indah. Anda boleh gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Yang membatasi kita adalah ketakutan. Kita takut bertindak untuk kebenaran-kebenaran Alkitab. Orang boleh gagal,
Pemimpin dunia boleh gagal dalam rancangannya. Pemimpin negara boleh gagal dalam rancangannya. Pemimpin gereja pun mungkin gagal. Bisa gagal dalam rencananya. Apalagi dengan COVID-19. Banyak hasil-hasil musrembang. Baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, bahkan pusat. Batal semua. Kenapa? Karena uang kita terkuras dengan COVID. 700 triliun uang negara melalui presiden. Belum dana-dana taktis yang ada di daerah sampai di desa-desa. Karena itu hasil-hasil perencanaan pembangunan bukan gagal, mungkin tertunda. Karena anggaran kita terserap di sini. Manusia boleh gagal, tapi saya ingin berkata hari ini, Tuhan tidak pernah gagal. Lihat, Ayub akui dalam pasal 3 dia mengeluh. Ternyata semua apa yang kutakutkan itu yang terjadi padaku. Dalam kekayaan yang luar biasa Ayub, ternyata dia dibayangi dengan ketakutan. Bagaimana kalau aku jadi miskin? Jadi miskin. Bagaimana kalau aku jadi penyakitan? Jadi penyakitan. Apa yang dia takutkan itu yang terjadi padanya. Tapi kemudian pada saat Tuhan memulihkan dia, aku tahu. Haleluya. Katakan dalam pribadimu, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan tidak hanya melakukan bagi kita satu bagian, tapi segala sesuatu. Saudara, banyak pengalaman yang saya lalui. Saya juga bisa mengambil keputusan ini. Ternyata Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana, rancangan, gagasan, program Tuhan untuk kita tidak ada yang akan gagal. Tuhan sudah menyampaikan kepada kita lewat firman Tuhan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan manusia, itu yang menjadi pergumulannya. Bahkan orang hadir di KKR cuma mencari sembuh. Kesembuhan itu hal lahiriah, saudara. Tuhan sanggup melakukan bagi kita melebihi kebutuhan lahiriah kita. Karena kalau cuma untuk kebutuhan lahiriah, saya ulang-ulangi ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-19. Pahami ini, saudara-saudara. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, hanya dalam hidup ini saja, sehat, diberkati, pintar, bijaksana, sukses, berhasil. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Anda malang kalau saudara cuma berdoa menangis kepada Tuhan, minta berkat jasmani. Jangan kita putar rumus kebenaran Alkitab. Rumus yang benar adalah Matius 3 ayat 66. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Perhatikan ini. Baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sehat ditambahkan, berkat ditambahkan, sukses ditambahkan. Kalau kita menemukan kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah? Kembali lagi saudara, Roma pasal 14 ayat 17. Kerajaan Allah itu apa? Sukacita, damai, sejahtera, kebenaran oleh Roh Kudus. Itu sorga. Kalau kita hidup dalam kebenaran, itu sorga. Suami istri hidup dalam kebenaran, menjadi suami yang benar, itu sorga. Menjadi istri yang benar, itu sorga. Menjadi anak-anak yang benar, itu sorga. Karena kerajaan Allah itu, kalau kita hidup dalam damai sejahtera, semua kita hidup dalam damai, itu sorga.
Kalau semua kita hidup dengan sukacita. Sayang sekali saya tidak bisa melihat senyum saudara. Hanya ada beberapa yang pakai. Tapi bagi yang masker tidak bisa saya lihat senyummu hari ini. Coba buka masker sebentar dan tunjukkan senyummu. Betapa indah kalau kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Karena itulah sorga. Haleluya. Jangan dulu kita pikir sorga sesudah mati kita dibangkitkan baru sama-sama dengan Tuhan di sana. Tapi di bumi ini pun Tuhan berkata, sorga kerajaan Allah adalah kebenaran, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Kita cari ini, saudara. Kalau Anda mendapatkan ini, yang lain-lain akan ditambahkan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan sungguh tidak membiarkan di masa corona ini, saudara. Oh, luar biasa Tuhan memberkati kami. Bahkan lebih dari hari-hari yang sudah. Orang mengeluh. Orang mengalami kesulitan terdampak karena kondisi. Tapi kami diberkati oleh Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan. Saya sudah saksikan. Kami sedang beston, kami sedang doa malam keluarga. Sesudah baca firman Tuhan kami mau doa penyembahan. Istri saya tunjukkan. Ada SMS atau WA. WA. Ini minta nomor rekening. Karena saya hafal. Nah ini saudara pendeta harus hafal nomor rekening. Karena tiba-tiba ada permintaan. Haleluya. Saya hafal. Saya sebutkan. Cepat-cepat jawab. Sebutkan. Saya sebutkan. Nomor rekening saya. Anda mau tahu? Ibu Rohani langsung malah cepat-cepat. Kita tunduk penyembahan. Belum selesai satu lagu istri saya sudah. Ini ada WA lagi minta nomor rekening. Saya bilang tunggu dulu selesai doa baru kita jawab. Tuhan dapat melakukan segala sesuatu. Katakan amin dengan keras. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Yang penting rumusnya kita tahu. Kalau cuma untuk kehidupan di dunia ini, kepentingan di dunia, kita merengek kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan, kasih doi Tuhan. Tuhan jadikan saya berhasil. Saudara-saudara kita orang paling malang. Tapi kalau engkau menemukan kerajaan Allah, yang lain-lain akan ditambahkan oleh Tuhan. Nih, Anda akan tercengang-cengang melihat. Mau percaya atau tidak? Ada orang transfer 5 juta. Ada orang transfer 2 juta. Oh hebat. Dan sampai hari ini saudara. Betapa Tuhan kita Tuhan yang hebat. Kasih itu percaya segala sesuatu. Tuhan aku percaya kepada karena engkau hebat. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan kita dibelenggu dengan ketakutan yang dibuat oleh dunia. Saya diundang menghadiri satu pernikahan. Dari anggota jemaat kita yang ada di Manado. Begitu saya sampai. Nyanda ada sabun. Tidak ada tenda. Rumah keadaan sepi. Cuma ada 2 bapak duduk di depan. Saya datang selamat sore. Oh mari. Tiba-tiba ada orang kenal saya di dalam rumah itu. Oh mari om. Itu mereka masih ada di gereja. Sedang pemberkatan. Kira-kira saya menunggu sekitar hampir setengah jam. Tiba-tiba mereka datang. Suami istri langsung datang mendekati saya dan kita share. Dia bilang begini, Bro, kami sudah panjar di restoran. Kami sudah bayar bridalnya. Kami sudah ini. Tapi kondisi ini tidak bisa kita tentukan kapan berakhir corona. Makanya kami keluarga ambil keputusan untuk menikahkan anak mereka.
Sebab kalau mau tunggu, kapan corona berakhir? Siapa yang tahu? Tak ada orang yang tahu kapan corona ini akan berakhir. Kondisi ini sedang menekan kehidupan banyak orang. Tapi kalau engkau menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tidak dengan dasar kondisi dunia ini. Engkau percaya karena dia berkuasa, engkau percaya karena dia hebat, engkau percaya karena dia besar, engkau percaya karena dia ajaib. Itu yang hebat. Masih tetap percaya sampai hari ini? Walaupun kondisi situasi mengancam, menakutkan kita. Saudara, jangan berprinsip begini. Aduh, saya mau ke Manado, tapi takut corona. Tomohon lebih mengerikan daripada Tondan. Karena Tomohon itu mungkin ada 1-2 hari. Ada program 3 hari pemerintah untuk PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Kenapa? Karena kita sudah takut, kita sudah ditekan oleh dunia. Takut, takut, takut. Saya bukan berarti saudara-saudara tidak menghargai. Kita harus hargai. Anjuran pemerintah kita itu ada baliho. Salah satu syarat gereja dibuka harus ada baliho. Baliho itu menulis semua persyaratan, protokol kesehatan. Kita bersyukur, kita bisa penuhi semua. Bapak Camat kemarin dia sidak satu gereja, ada satu yang kurang, baliho. Saya karena ikut rapat dengan pemerintah hari Jumat 2 minggu yang lalu. Dan membaca betul edaran bupati. Sore-sore saya langsung ke Tomohon, cari tempat bikin baliho. Cepat-cepat saya bikin baliho. Baliho dibuat cuma 10 menit selesai. Syarat, kita harus turuti, kita harus ikuti. Pakai masker, kita pakai masker, cuci tangan. Jangan seperti yang saya ceritakan. Ini bapak hobi makan bakso. Tiba-tiba waktu dia makan bakso dia bilang, ibu kenapa rasanya sudah lain? Sudah tidak seperti dulu. Ibu menjawab, soalnya saya sudah rajin cuci tangan. Berarti hari-hari sebelumnya tidak cuci tangan dia. Ini bagian dari protokol kesehatan. New normal. Nanti berikut saya akan berbicara. Sambil waktu untuk berbicara tentang new normal. Dalam pengertian rohani. Percayalah kepada Tuhan. Kasih itu percaya segala sesuatu. Apa yang Tuhan sampaikan, lakukan, saudara. Jangan punya pertimbangan-pertimbangan dengan Tuhan. Banyak orang sukses berhasil dalam Alkitab ini mempertahankan imannya karena dia tidak banyak argumen dengan Tuhan. Ketika Tuhan bilang, Abraham pun disuruh ketika anak yang lahir di masa tuanya suruh dikorbankan. Dia bawa, tidak ada argumen. Kenapa? Karena dia percaya kepada Tuhan yang berkuasa. Apa yang menekan hidupmu hari ini? Saya tidak mengerti. Tapi satu hal ingin saya sampaikan kepada kita. Percayalah kepada Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan tidak binasa. Alkitab berkata, Yohanes 3 ayat 16. Haleluya. Haleluya. Oh, mari percaya kepada Tuhan. Yang bimbang teguhkan hatimu dengan Tuhan. Bikin komitmen, Tuhan aku mau percaya hanya kepada Tuhan. Dunia banyak menipu kita. Haleluya. Dan mungkin orang-orang juga banyak menipu kita. Ada banyak penipuan-penipuan dengan berbagai modus di dunia ini. Tuhan tidak pernah menipu. Kalau kita percaya kepadanya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ia sanggup melakukan bagi kita bahkan jauh melebihi apa yang mampu kita pikirkan dan doakan. Percayalah kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalan,
saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sambil berdiri, haleluya, mari percaya kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap Ku pegang janjimu, pengharapanku hanya katakan dengan iman, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Hatiku percaya, haleluya. Oh, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu apa yang kau takutkan hari-hari ini? Apa yang kau cemaskan hari-hari ini? Serahkan hidupmu kepada Tuhan sambil percaya, karena semua rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup membuat kita sehat, Dia sanggup membuat kita diberkati, Amin. Dia sanggup membuat kita sukses. Tapi lebih dari itu, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain-lain akan ditambahkan Tuhan. Mari angkat tangan yang percaya. Angkat tanganmu yang percaya. Yang percaya Tuhan hebat. Yang percaya Tuhan ajaib. Yang percaya Tuhan besar. Yang percaya Tuhan sanggup menolong. Yang percaya Tuhan sanggup memberkati. Yang percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kasih itu percaya segala sesuatu. Sekarang kami berdiri di hadapan-Mu dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan. Kami yakin hari ini kami ditolong Tuhan, kami diberkati Tuhan, kami dibebaskan Tuhan, kami dipulihkan Tuhan, kami disembuhkan Tuhan, kami dibukakan jalan oleh Tuhan, kami dijadikan Tuhan menjadi orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Terima kasih buat jawaban-Mu melalui firman Tuhan hari ini. Kami pulang dengan limpah berkat Tuhan. Kami tidak akan pernah takut. Kami tidak akan pernah cemas. Kami tidak akan khawatir. Kami tidak akan pernah kecewa. Karena kami punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersorak bagi Tuhan. Tuhan yang menjawab kami hari ini. Terima kasih Tuhan.
buat berkat yang indah, berkat spesial, berkat yang luar biasa dalam persekutuan ini. Kami tahu Tuhan, kami tahu Tuhan, haleluya, Engkau berkuasa melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Terpujilah Tuhan, terpujilah firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Engkau yang diberkati dengan firman Tuhan saat ini, mari lambaikan tanganmu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, hebat dan luar biasa. Dan saat ini kita akan membawa korban persembahan. Korban persembahan dibawa ke depan, mulai dari samping kanan, tengah dan samping kiri saya. Diingatkan untuk tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Dan diingatkan untuk terus berhati-hati ketika menuruni anak tangga sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Dan sambil Bapak Ibu meletakkan korban persembahan, kita memuji Tuhan. Haleluya. Mengasihimu
kasih Tuhan Kasih Yesus. buat kelimpahan berkat yang Kau anugerahkan bagi kami Puji Tuhan. hari ini. Kami bersyukur karena kami telah mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain-lain akan ditambahkan Tuhan bagi kami. Kami mengatakan ini dengan iman kami karena kami percaya kepada Tuhan. Kami berdoa khusus buat jemaat dalam keadaan kondisi kesehatan terganggu. Tuhan berikan selalu pertolongan. Kami percaya mujizat Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan. Karena itu kami berdoa, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan. Baik Tante Ke, Om Samuel, Tuhan tolong buat Tante Dat juga diberkati Tuhan. Bahkan siapapun yang sakit, kami berdoa buat Bapak Yu Ceratar yang dirawat di rumah sakit Gunung Maria Tomohon. Tuhan, kami percaya tangan-Mu berkuasa. Kau sanggup melakukan apa yang tidak dapat kami lakukan, bahkan manusia lakukan. Karena itu kami sehati, kami berseru memanggil nama-Mu, nama Yesus yang ajaib. Tuhan menolong mereka, menjamah, menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tetap ada mujizat di dalam Engkau. Apapun keadaan dan kondisi jemaat, khususnya jemaat GPD Immanuel Rerer 1. Baik yang berdomisili di kedua desa Rerer ini maupun di luar desa, di luar daerah, bahkan sampai di luar negeri. Seluruh jemaat dalam anugerah Tuhan, hidup dalam kelimpahan berkat, bukan hanya berkat secara jasmani, tapi berkat-berkat rohani. Terima kasih Tuhan, kami diberkati untuk menjadi berkat. Rumah-rumah tangga jemaat dalam kebahagiaan, sehat-sehatkan kami semua. Haleluya. Tuhan buka jalan semua rencana. Kami tahu kalau Tuhan buka jalan tidak ada yang bisa menutupnya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tangan-tangan yang telah melayani pekerjaan-Mu, Tuhan yang Kau berkati. Haleluya. Baik yang melayani kebutuhan pastori, Tuhan dengan sukacita jemaat melakukan ini karena mereka mengerti kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, bila engkau mengembalikan milik Tuhan, membawa perpuluhanmu hari ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat dengan berkat-berkat Tuhan. Mereka mengembalikan bagian milikmu karena ini adalah kebenaran-kebenaran Tuhan. Mereka melakukan kebenaran ini sambil percaya bahwa Tuhan Engkau berjanji membukakan sumber-sumber berkat dan memberkati sebagaimana firman Tuhan. Haleluya. Tuhan yang berfirman, Tuhan Engkau Allah yang benar. Engkau juga yang akan menggenapkan setiap janjimu. Berkati setiap usaha Tuhan, buka jalan jadikan berhasil, dan semua keperluan diadakan oleh Tuhan dan Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau, seluruh jemaat bahkan seluruh kehidupan kami dalam anugerah Tuhan. Mereka juga yang telah berpartisipasi untuk kebutuhan pengadaan triplex dalam melengkapi Tuhan kebutuhan pembuatan pekerjaan di gereja ini. Tuhan Engkau berkati, terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan segala perkara dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami, berkati Indonesia, berkati pemerintah kami, baik di tingkat pusat, di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, dan desa. Engkau berkati Tuhan. Tolonglah juga Tuhan, pesta demokrasi, pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, bahkan wakil wali kota, bahkan juga bupati dan wakil bupati bagi daerah-daerah yang akan melaksanakannya tanggal 9 Desember mendatang. Seluruh tahapan-tahapan Tuhan campur tangan, berikan pertolongan, lahir pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, dan Indonesia semakin diberkati oleh Tuhan. Lebih dari itu, Injil kerajaan, kabar kesukaan dapat terus diberitakan di tengah-tengah bangsa ini. Banyak orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Apabila sementara kami meninggalkan tempat ini, bersamalah Tuhan dengan kami. Tibakan di tempat kami masing-masing dengan selamat. Kami bersyukur dan akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Saudara-saudara,
terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Kita tetap taat dan setia kepada-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati.